Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tematik kita di malam yang berberkah ini. Barakallahu fikum. Terakhir tadi kita sebutkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Abdullah bin Umar agar kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini dan agar kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada untuk kita menyelamatkan diri dari malapetaka dunia dan juga akhirat. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ahibati fillah yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Ada dua golongan manusia yang sangat berbahaya bagi orang-orang awam. Ada dua jenis manusia. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, dinukil dari kitab Ighathatul Lahfan. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnahuma fitnatun likulli maftun. Berhati-hatilah kalian semua, waspadalah kalian semua dengan bahaya orang alim yang suka bermaksiat dan ahli ibadah yang jahil. Karena keduanya sangat membahayakan orang banyak, merupakan fitnah. Fitnah itu ujian, godaan bagi setiap orang yang terkena fitnah. Wa man ta'ammala al-fasada ad-dakhil 'ala al-ummati wajadahu min hadain al-maftunain. Dan siapa saja yang merenungkan, yang memperhatikan bahaya yang menimpa umat ini, maka asal muasalnya, sumbernya adalah dari kedua golongan ini. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua golongan yang membahayakan manusia, alim fajir dan abid jahil. Alim, orang yang berilmu tetapi dia fajir, suka melakukan maksiat, suka melakukan dosa. Dan seorang abid ahli ibadah tetapi dia jahil, dia bodoh. Dan kita harus menghindari karakter-karakter ini. Kita harus menghindari orang-orang yang seperti ini. Karena tidaklah ada seseorang yang alim tetapi gemar bermaksiat, dan tidaklah ada seseorang yang ahli ibadah tetapi bodoh. Artinya dia beribadah tidak berdasarkan ilmu yang benar. Maka keadaan mereka hanyalah akan merusak sekitarnya dan akan membawa bencana atau musibah atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah. Maka untuk kita terselamatkan dari karakter-karakter yang berbahaya ini, pertama, berusahalah untuk menjadi seorang alim yang juga saleh, seorang yang terus mempelajari ilmu agama, memperbaiki kualitas ilmu agama Islamnya, dan juga berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan ketika kita bisa menjauhi dosa-dosa dan maksiat, itulah buah dari kita belajar ilmu agama. Yang kedua, teruslah berusaha untuk menjadi ahli ibadah yang didasari dengan ilmu ibadahnya. Jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu. Jangan sok-sokan menjadi ahli ibadah tetapi tidak ada ilmunya.
Minimal kita tahu hukumnya secara singkat menurut kesimpulan para ulama dari dalil-dalil yang ada. Walaupun lebih bagusnya kita hafal dalil, kita hafal ayat dan hadisnya. Tetapi minimalnya kita tahu kesimpulan dari pembahasan para ulama. Kita sholat jangan sampai gak jelas dasarnya. Kenapa sholat? Jangan gara-gara terpaksa, jangan gara-gara malu, gengsi atau ikut-ikutan, tetapi harus karena ilmu, karena yakin dan tahu sholat itu wajib. Kenapa meninggalkan riba? Jangan karena sudah bosan, jangan karena sudah capek, jangan karena malu, tetapi harus berdasarkan ilmu yang benar. Dia meninggalkan riba karena tahu dan yakin riba itu haram. Jadilah seorang alim yang menjauhi kemaksiatan, dan jadilah seorang abid ahli ibadah yang beribadah di atas ilmu basirah, ilmu agama yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita insyaallah taala akan tergolong ke dalam kelompok yang selalu kita damba-dambakan. Bahkan setiap hari, siang dan malam, di dalam solat-solat kita mintakan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Minimalnya 17 kali kita baca, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus, jalan kebenaran. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri mereka nikmat, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Engkau murkai mereka, yani bukan orang-orang Yahudi. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan karakter orang-orang Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan karakter mereka tahu ilmu tetapi tidak mau beramal, tahu ilmu tetapi masih bermaksiat, masih durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang Nasrani, mereka menjadi tersesat dan menyimpang karena tidak punya ilmu tetapi memaksakan diri untuk beramal. Gak punya ilmu tetapi sok-sokan ibadah. Sedangkan kaum muslimin, kaum mukminin, ahlus sunnah wal jamaah mutawassithah, ada di pertengahan, berusaha untuk mengetahui ilmu yang benar, dan kalau sudah tahu ilmunya, sudah ada ilmunya, berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga ilmu yang benar dikejar, amal yang benar juga dikejar. Dan itulah orang-orang yang berhak berada di jalan yang lurus dan berhak mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan jemaah, ayat ini menjelaskan kepada kita ternyata jalan lurus itu, jalan yang benar itu, jalan yang diberi petunjuk oleh Allah itu, jalan yang diridhoi oleh Allah itu, di situ ada kenikmatan. Kan disebutkan tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus, jalan kebenaran. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri mereka nikmat. Jadi hidayah ini nikmat, jemaah. Jalan kebenaran ini nikmat. Ilmu agama yang benar itu nikmat. Amal soleh yang benar itu nikmat. Dan hidayah itu harus kita kejar. Hidayah itu harus kita kejar. Ibarat pemain bola, kalau dia ingin menggolkan bola ke gawang lawan, bolanya harus dia kejar. Kan gak mungkin bola tiba-tiba nyamperin dia. Harus dikejar hidayah itu, harus diperjuangkan hidayah itu. Bahkan terkadang kita dituntut untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, mengorbankan biaya, harta benda, mengorbankan ini dan itu. Tetapi ketika ada kesempatan untuk kita mengorbankan apapun itu demi mengejar hidayah Allah,
yang merupakan nikmat yang sangat besar, maka korbankan itu semua. Korbankan semua yang kita miliki dari bagian-bagian dunia ini untuk kita bisa mengejar hidayah dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Agar kita tidak menyesal kelak di akhirat. Sekalipun kita ahli ibadah, kita masih dihantui dengan perangkap-perangkap syaitan yang akan membuat kita menyesal kelak di akhirat. Sekalipun kita ahli ibadah. Ustaz, apakah ahli ibadah bisa menyesal? Bisa, dan sangat bisa. Kapan ahli ibadah itu akan menyesal? Paling tidak ada dua keadaan yang membuat ahli ibadah menyesal. Yang pertama, dia melakukan ibadah, dia rajin dan gemar beribadah, tetapi dia tidak menjaga niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Artinya dia rajin beribadah tetapi riya, tetapi sum'ah. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dinilai oleh selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ahli ibadah yang seperti ini pasti akan menyesal kelak di akhirat. Akan menyesal dikarenakan dia tidak merawat dan menjaga niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang ahli ibadah itu bisa menyesal ketika dia tidak ittiba', tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin ibadah tetapi ngarang-ngarang. Rajin ibadah tetapi tanpa dasar. Semangat ibadah tetapi enggak ada ilmunya. Kalau enggak bikin sendiri ibadahnya, ya katanya dan katanya. Ejek jeung ejek kata orang Sunda kan gitu. Kenapa sholat? Ada cek. Batur dia sholat. Iya, da cek si ustad kieu, da cek si kiai gitu. Ejek dan ejek atau katanya dan katanya, enggak punya dasar ilmu. Ini namanya tidak ittiba'. Padahal dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dua syarat ini wajib ada. Yang pertama ikhlas dalam niat hanya karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ittiba', harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam praktek pengamalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jangan sampai menjadi ahli ibadah yang menyesal karena tidak merawat keikhlasan niat. Maka jauhilah riya, jauhilah sum'ah, jauhi mencari dan mengejar penilaian manusia. Cukuplah Allah Azza wa Jalla yang menilai kita. Cukuplah Allah Rabbul Alamin yang memberikan balasan kepada kita. Makanya orang-orang ikhlas itu mereka mengejar ridho Allah, pahala Allah, balasan terbaik dari Allah, surga Allah, ingin melihat wajah Allah di akhirat. Semua yang di sisi Allah, janji-janji manis dari Allah, itu yang mereka kejar. Mukhlisin, mereka lah orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu betul-betul tidak terpengaruhi dengan penilaian manusia. Ada manusia yang memujinya, biasa saja. Ada manusia yang membulinya, yang menghinanya, juga biasa saja. Tidak up, tidak down, tidak naik, tidak turun, tidak kuat, tidak melemah karena omongan orang, karena omongan manusia, tidak. Karena yang dia cari dan dia kejar hanyalah penilaian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jauhi riya, jauhi sum'ah, dan jauhi mengejar penilaian dari manusia. Kalau tidak dijauhi, kalau tidak kita jaga keikhlasan karena Allah, walaupun kita ahli ibadah, banyak beramal saleh, banyak berbuat kebaikan, ujung-ujungnya pasti akan menyesal. Na'udzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin teman-teman pernah atau sering mungkin mendengar dari guru-guru tentang kisah siapa saja orang-orang yang masuk kloter pertama terjerumus ke dalam api neraka. Ternyata mereka itu bukan tukang begal jalanan, bukan pelacur,
bukan penipu, bukan koruptor, bukan bajingan, bukan penjahat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan kebaikan. Tapi kenapa kok mereka menjadi golongan pertama yang dilemparkan ke dalam siksa api neraka? Dikarenakan mereka tidak menjaga keikhlasan lillahi ta'ala. Kisahnya masyhur ya, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr namanya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang lumayan panjang. Kita langsung baca terjemahannya. Inna Allah, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci akan turun kepada hamba-hambanya pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka. Dan setiap umat dalam kondisi berlutut, jathiyah. Kemudian orang yang pertama kali dipanggil adalah seorang hafidul Quran atau seorang qari, seorang penghafal Al-Quran. Kemudian orang yang qatil fi sabilillah, dia matinya terbunuh di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang jawad, dia ini banyak harta bendanya dan suka berbagi, suka menderma. Kemudian Allah berkata kepada sang qari, orang yang biasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidakkah aku ajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Ia menjawab, benar wahai Rabbku. Allah berkata lagi, apa yang kau perbuat terhadap apa yang sudah engkau ketahui itu? Ia menjawab, aku menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Tetapi kata Allah Azza wa Jalla, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sampai qalat al-malaikah, para malaikat juga mengatakan kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Jadi disepakati kebohongannya ini oleh Allah dan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, justru engkau melakukan hal itu, yakni membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ya, siang malam menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Engkau melakukan hal itu dengan maksud agar dikatakan yuqal qari, dikatakan sebagai qari'ul Quran, sebagai hafidul Quran, orang yang mahir dengan Quran, pintar dengan Quran. Dan sungguh hal itu sudah dikatakan kepadamu. Kemudian didatangkan orang yang mempunyai banyak harta. Yang kedua, Allah berkata kepadanya, tidakkah sudah aku limpahkan harta bendamu sampai engkau tidak membutuhkan siapapun? Orang itu menjawab, benar wahai Rabbku. Kata Allah, lantas apa yang kau kerjakan terhadap harta yang kau dapatkan itu? Ia menjawab, aku menggunakannya untuk menyambung silaturahmi, aku menggunakannya untuk bersedekah. Kata Allah Azza wa Jalla kepadanya, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Begitupun para malaikat berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta, engkau telah bohong. Kemudian kata Allah, justru engkau melakukan itu, yakni bersilaturahmi, mengandalkan semua harta bendanya, bersedekah, menderma, berbagi, berbuat kebaikan dengan harta bendanya. Engkau melakukan itu dengan maksud agar dikatakan jawad, si fulan adalah orang yang dermawan, orang yang gampang memberi, gampang berbagi, dan hal itu sudah dikatakan kepadamu. Kemudian didatangkan yang ketiga, qatil fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, matinya di medan jihad fi sabilillah. Kemudian Allah berkata kepadanya, dalam rangka apa engkau terbunuh? Karena apa engkau terbunuh? Ia menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, maka aku pun berperang di jalanmu hingga aku terbunuh. Allah berkata kepadanya, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong.
Begitupun para malaikat berkata, kadzabta, engkau telah dusta, engkau telah bohong. Kemudian kata Allah, justru engkau melakukan itu agar dikatakan kepadamu si fulan sebagai pemberani, mujahid di jalan Allah, dan hal itu telah dikatakan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hal tersebut menepuk kedua lutut Abu Hurairah sambil berkata, ya Aba Hurairah, ketiga golongan itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama kali neraka dinyalakan untuk manusia adalah untuk mereka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini bukan orang sembarangan, jemaah. Bukan orang yang jauh dari masjid, bukan orang yang tidak pernah zakat dan sedekah, bukan orang yang pelit, kikir, bakhil, bukan. Mereka orang-orang yang meramaikan dunia dakwah, dunia peribadahan, tetapi salah niat, tidak menjaga keikhlasan. Yang ahli Quran pengen disebut ahli Quran, bukan mengejar pahala dari Allah. Yang ahli sedekah pengen disebut ahli sedekah, bukan mengejar pahala dari Allah. Begitupun yang ahli jihad, seorang mujahid, dia berjihad karena ingin disebut pemberani, mujahid, pahlawan, bukan mengejar pahala dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ustaz, kalau gitu gak perlu ya saya mujahid, saya menjadi mujahid, gak perlu saya menjadi ahli Quran, gak perlu saya menghafal Quran, gak perlu bersedekah. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya kita harus bersemangat di satu sisi untuk terus beramal saleh, dan di satu sisi bersemangat untuk menjaga keikhlasan niat. Ini jalan keluarnya, ini solusinya. Quran terus kita pelajari, kita bersahabat dengan Al-Quran. Sedekah, berbagi, ya, menderma terus kita lakukan sebanyak mungkin setiap hari. Jihad, jika ada kesempatan jihad di medan perang, kita ikut tanpa ada rasa takut dan ragu. Yang kalaupun tidak ada medan jihad dengan peperangan, minimal kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Kita lakukan jihad, tetapi jaga dan rawat niat ikhlas kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi orang yang ikhlas sudah kami sebutkan tidak akan terpengaruhi dengan penilaian manusia. Rek ngomong naon oge pengaruh. Itu mungkin kata orang Bandung. Orang-orang mau bicara tentang kita, apapun itu, penilaian mereka gak ngaruh. Karena yang kita kejar adalah penilaian Allah Azza wa Jalla, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun feedback dari manusia tidak mempengaruhi perjuangan kita. Subhanallah. Dan memang menjaga niat ini, menjaga keikhlasan ini sangat berat. Tetapi akan terasa mudah bagi setiap hamba yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih berat untuk aku rawat, untuk aku perbaiki daripada niatku ini. Fa innaha tataqallabu 'alayya, karena niat ini mudah berubah-ubah atasku, gampang berubah. Artinya perjuangan kita menjaga niat, meluruskan niat ikhlas karena Allah, merawat niat ikhlas karena Allah, harus ada perjuangan besar di situ. Harus ada perjuangan besar di situ. Perjuangkan ikhlas lillahi ta'ala dalam hal kebaikan, dalam semua amal soleh dan ibadah. Karena antara ahli surga dengan ahli neraka yang mereka sama-sama ahli ibadah, ini tipis perbedaannya. Sama-sama ke masjid, ya, sama-sama di masjid ada. Seperti sekarang mungkin kita sama-sama bermajelis ilmu di sini. Di Masjid As-Sunnah ini kita berkumpul bersama. Sama-sama sholat. Sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Tetapi beda niat, beda nanti hasilnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita.
Ini enggak hanya seorang ustaz, ya, enggak hanya seorang dai, enggak hanya seorang penuntut ilmu. Semua kita, siapapun kita, apapun posisi kita di kehidupan dunia ini, jaga niat ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika hadis ini sampai kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang menjadi golongan pertama yang neraka dinyalakan untuk mereka, sampai hadis ini kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah langsung menangis dengan sangat kerasnya. Muawiyah menangis dengan sangat keras sampai para sahabatnya menduga Muawiyah akan meninggal dunia. Bayangkan, ini karena keimanan di dalam hati beliau. Mendengar hadis seperti ini langsung menangis, ketakutan, seakan-akan akan meninggal dunia. Yang kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu ketika sadar, dia mengusap wajahnya sambil berkata, Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di surah Hud ayat ke-15 dan 16. Di surah Hud ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, dan siapa saja yang menginginkan dunia, menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, maka kami akan berikan kepada mereka itu semua. Kami akan tunaikan bagi amalan-amalan mereka yang ditujukan untuk dunia, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun illan nar, kecuali neraka saja. Dan amalan-amalan mereka akan berguguran sia-sia. Sia-sia dan lenyap semua yang pernah mereka amalkan itu. Na'udzubillah. Allah Maha Adil jemaah. Ada orang beramal untuk dunia, Allah kasih dunia. Dan jika ada orang beramal untuk akhirat, maka Allah persiapkan akhirat, dan itu balasan yang jauh lebih baik. Namun di sini orang-orang yang mereka mengejar dunia dalam amal-amalnya, dalam perbuatan kebaikan dan ibadah-ibadahnya, ingat, neraka menunggu mereka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita renungkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis yang sahih datang dari Mahmud bin Labid. Kata Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah wa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil, syirik asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa itu syirik asghar? Kata Rasulullah, ar-riya. Ar-riya. Nabi menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada mereka, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika semua manusia sudah diberikan balasan untuk semua amal-amal mereka, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Allah berfirman kepada mereka, pergilah kalian
kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang kalian dulu riya karena mereka dalam beramal di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Maka tunggu dan lihat apakah mereka bisa memberikan balasan kepada kalian. Tentunya tidak, jemaah. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang menyesal karena tidak menjaga keikhlasan niat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar tidak menjadi ahli ibadah yang menyesal setelah kita menjaga ikhlas niat kita karena Allah lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, hendaknya kita memperhatikan amalan kita secara kaifiyahnya, tata cara dan praktiknya, apakah sudah sesuai dan sama dengan yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rajin beribadah, kita rajin beramal saleh menurut kita, namun ternyata justru sangat jauh berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Sangat jauh berbeda dengan apa yang para sahabat lakukan radhiyallahu anhu. Dalam semua ibadah kita harus mencontoh Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhu. Untuk salat Nabi mengingatkan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatnya kita harus seperti salatnya Rasulullah. Dalam bersucinya, wudunya atau mandinya, ketika menghadap kiblatnya, azannya, iqamahnya, takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, sampai salam dan zikir setelah salat harus seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika haji, Nabi mengingatkan, khudhu anni manasikakum. Ambil contoh oleh kalian untuk manasik haji itu seperti yang aku lakukan. Ihramnya seperti apa? Tawafnya seperti apa? Sa'inya, mabitnya di Mina, wukuf di Arafah, lempar jumrah, sampai pada akhir penunaian manasik haji harus seperti yang Rasulullah ajarkan. Dan semua hal ibadah kita harus mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, barakallahu fikum, kita kalau menjadi muslim, menjadi kaum muslimin, menjadi umat Islam, harus menjadi muslim yang cerdas dan kritis. Minimal kita berani bertanya, Ustaz, apakah itu ada ajarannya dalam dalil yang sahih atau dari Rasulullah dan para sahabatnya? Harus kita berani bertanya dan kritis. Minimal. Kalau kita ini memang katakanlah orang yang sulit untuk mencari, kita sulit untuk belajar, minimal kita bertanya. Dan kalau ternyata ustaz itu atau guru itu aneh-aneh, sampaikan kepadanya, ustaz atau kiai, saya akan mengamalkan apa yang kiai atau yang ustaz lakukan, yang ustaz ajarkan ini. Tetapi kalau salah, tanggung jawab ya. Sampaikan seperti itu. Subhanallah, saya dapat cerita dari beberapa teman, dari beberapa jamaah. Ketika ada ustaz, ketika ada guru mengajarkan begini dan begitu, yang mereka tidak punya landasan hukum dasar dari Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak ada dalilnya dalam Quran, enggak ada dalilnya dalam hadis Nabi yang sahih. Ketika disampaikan, ustaz, kalau ustaz mengajarkan demikian, saya akan melakukannya asal ustaz siap bertanggung jawab jika kita salah di hadapan Allah. Ustaz itu langsung diam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Bahkan tidak banyak dari mereka yang mengatakan, oh nggak bisa gitu, saya cuma menyampaikan, saya cuma mengajarkan, salah benar itu urusan masing-masing. Padahal tidak bisa seperti itu. Maka di sini kita harus pintar, minimal bertanya, Ustaz, kenapa sholatnya begitu? Kalau Ustaz itu menjawab, karena ada landasan dalilnya, landasan petunjuknya, ada petunjuknya dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih.
Ustaz siap bertanggung jawab. Orang yang benar di atas kebenaran pasti akan mengatakan saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Tetapi orang yang tidak di atas kebenaran pasti akan kikuk, ya. Pasti akan kaget dan ketakutan. Di sini jamaah, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, dari amal-amal saleh, dari ibadah, apapun itu harus ikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Coba kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang datang dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Nanti di akhirat akan ada orang-orang yang mereka datang kepadaku, kata Rasulullah, aku kenal mereka, mereka mengenalku. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah ketika itu berada di telaganya dan orang-orang tadi mendekati Rasulullah menuju telaga. Thumma yuhalu baini wa bainahum, tetapi kemudian dihalangi antara aku dengan mereka, kata Rasulullah. Dihalangi sehingga mereka tidak boleh mendekati telaga Rasulullah, tidak boleh mendekati Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Fa aqulu, kemudian Rasulullah berkata, innahum minni, ya Allah, mereka itu umatku, mereka itu golonganku, ya Allah. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa perkara muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama yang mereka buat-buat itu setelah engkau tidak ada. Na'udzubillah. Artinya teman-teman jamaah rahimakumullah, orang yang mengotak-ngatik ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi, maka mereka akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang disebut dengan haud, telaganya Rasulullah, ataupun Kautsar, telaganya Rasulullah, itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, nggak terbayang saking nikmat dan indahnya. Luasnya sangat luas, dikatakan ujung ke ujungnya itu satu perjalanan selama 1 bulan atau lebih. Orang yang dia menggunakan kendaraan atau tunggangan, sangat luas dan banyak timba-timbanya, banyak ember-embernya, sebanyak bintang-bintang di langit. Dan yang lebih luar biasanya, lebih ajibnya, man syariba minha, siapa yang minum dari telaga itu, syurbah, satu tegukan saja, falam yadma ba'dahu abadan, maka selama-lamanya setelah itu dia tidak akan merasa kehausan. Artinya orang-orang yang mereka berhasil mendekati telaga Rasulullah, minum dari telaga Rasulullah, bisa dipastikan mereka akan diselamatkan dari azab neraka, karena mereka dijamin tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Nah, ternyata ada orang-orang yang muba'adun, mereka matrudun, terusir dari telaga Rasulullah. Siapa mereka tadi? Innaka la tadri man, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu ya wahai Muhammad, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau tidak ada. Apa yang mereka bikin-bikin, yang mereka buat-buat dari perkara agama yang baru yang engkau tidak mengajarkan. Subhanallah. Di sini jamaah, jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang menyesal. Silahkan giat sholat, silahkan giat saum, silahkan giat baca Quran, silahkan rajin bersedekah, silahkan rajin bermajlis ilmu, silahkan rajin berbakti kepada orang tua, silahkan rajin berakhlak, silahkan rajin semua amal soleh dan ibadah. Tapi ingat, setelah ikhlas karena Allah, praktek amalan kita tidak boleh menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kiranya ini yang bisa disampaikan jamaah rahimakumullah semoga bermanfaat, dan barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon dijelaskan. Saya itu baca hadis jawabnya begini. Inal islama pada goriba, patuba goriba. Haruslah orang asalnya mula Islam itu asing akan kembali asing lagi. Haruslah beruntung orang yang diasingkan. Nah ini mohon dijelaskan Pak Ustadz, yang diasingkan itu seperti apa? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lengkapnya riwayat hadisnya, ini hadis yang sahih. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam itu bermula muncul dengan keterasingan dan akan kembali menjadi asing nantinya. Fatuba lil ghuraba. Kemudian kata Rasulullah di akhir hadisnya, maka berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang ghuraba, mereka terasing. Tuba ini kata para ulama tafsir atau ulama pensyarah hadis bisa bermakna tuba ini as-sa'adah, kebahagiaan. Juga tuba bisa bermakna al-jannah, surga. Dan tuba juga bisa bermakna syajarah fil jannah, sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat indah di surga. Ini makna tuba ya, tidak keluar dari tiga hal ini. Dan tiga hal ini tidak saling bertentangan. Jadi ketika disebutkan fatuba, maka berbahagialah dan surga untukmu dan pohon yang indah bagimu di surga, sama saja. Pertanyaannya siapa ghuraba? Siapa mereka yang asing dan terasing atau dianggap asing? Siapa mereka orang asing, orang gharib? Gharib itu satu orang asing, kalau ghuraba orang asingnya banyak. Siapa itu gharib atau ghuraba? Yang diberi jaminan tuba, bahagia, surga dan pohon yang indah di surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya kata para ulama, mereka adalah yang terasing karena membela kebenaran. Mereka terasing karena memperjuangkan tauhid dan sunnah ajaran Nabi. Tauhid itu beribadah hanya kepada Allah, sunnah itu adalah segala ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bahagia ketika mendengar nama masjid ini. Nama masjidnya Masjid apa? As-Sunnah. Dan jangan difahami sunnah di sini hanya sunnah menurut fikih. Kalau sunnah menurut fikih itu amalan yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kita rugi. Seperti sholat sunat, tahiyatul masjid, rawatib, puasa sunat Senin Kamis, puasa Daud, ya, dan seterusnya. Tetapi as-sunnah di sini pahamilah secara pemahaman ahli akidah dan ahli hadis. Apa itu? Kullu ma jaa'a 'anin nabi. Setiap yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnahnya, itu ajarannya. Baik ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, akhlak ya, penampilan beliau, karakter beliau, itu semua sunnah Nabi. Baik yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunat secara fikih, mustahabbah, yang hukumnya mubah, itu semua sunnah ajaran Nabi. Jadi as-sunnah artinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebut dengan ghuraba tadi adalah orang yang terasing karena memperjuangkan tauhid dan sunnah Nabi. Ketika masyarakat kebanyakan sudah gandrung dengan kesyirikan, kita berusaha berjuang memperjuangkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Walaupun resikonya ya harus dibully, mungkin harus dimusuhi oleh pelaku kesyirikan, harus dicaci maki oleh pelaku kesyirikan, itu resikonya. Dan kita menjadi terasing karena membela tauhid di tengah-tengah orang yang melakukan kesyirikan. Atau kita terasing karena memperjuangkan dan membela sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika mayoritas manusia, mayoritas masyarakat gandrung dengan perkara-perkara baru, bikin acara ini, peringatan ini, hari raya itu, bikin sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, yang Rasulullah dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Kita berusaha tegar, kokoh untuk membela ajaran sunnah Nabi. Artinya
Kita hanya mengamalkan yang Rasulullah amalkan dan kita tidak mengamalkan yang Rasulullah tidak amalkan. Walaupun ada resikonya sama. Disebut apa? Wahabi lah mungkin. Disebut ekstrim lah. Disebut apa? Tukang kapling surga lah. Disebut macam-macam ya. Bullying yang arahkan kepada kita, na'udzubillah. Dan itu resiko. Ketika kita dihina oleh pelaku kesyirikan, ketika kita dihina oleh pelaku kebid'ahan atau orang-orang yang bermaksiat, sama ya. Ketika kita berada di tengah-tengah orang yang bermaksiat, kita berusaha untuk menjaga kesolehan, orang-orang ahli maksiat juga akan membuli kita. Itu resiko. Ini yang dimaksud dengan ghuraba. Ini yang dimaksud dengan ghuraba. Bukan asing karena dia melakukan kesalahan, bukan ya. Mayoritas semua orang soleh, mengerjakan sholat, dia sendiri nggak sholat, ya. Katanya asing. Bukan itu yang dimaksud asing di sini. Semua orang menutup hijab, ya, para wanitanya. Ada satu wanita pencenghul, bahasa Sundanya, ya. Tiba-tiba muncul gitu, buka aurat, kan asing katanya. Bukan itu asing yang dimaksud. Tetapi asing di sini terasing karena membela dan memperjuangkan kebenaran al-haq. Baik itu tauhid ataupun sunnah ajaran Nabi Muhammad dan amal-amal saleh lainnya. Barakallahu fiik. Ya. Ada pertanyaan lagi tadi dari Bapak siapa? Ya. Mangga, Pak. Ini sudah lewat jam 8, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Takutnya ustaznya berdosa. Mendolimi jamaah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustaz husnul khotimah. Amin. Semoga kita semua husnul khotimah. Allahumma amin. Ustaz, tadi disebutkan ada 2 golongan yang membahayakan kita. Tolong jelaskan 2 golongan itu yang seperti apa? Apakah itu Yahudi, Nasrani, atau ada di tengah-tengah kita, di antara kita? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Tadi disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Makin malam makin tebal ya pertanyaannya. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ada 2 golongan yang membahayakan manusia. Pertama alim fajir, yang kedua abid jahil. Alim fajir itu orang yang berilmu tetapi suka melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Yang kedua abid ahli ibadah tetapi bodoh. Dia tidak punya ilmu tetapi sok-sokan beribadah. Pertanyaannya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani saja atau ada dari kalangan umat Islam yang seperti itu? Jawabannya, Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam 2 golongan itu, dan ada juga dari kalangan umat Islam yang seperti itu. Jadi Yahudi Nasrani memang seperti itu, ya. Yang Yahudinya mereka alim tetapi fajir, yang Nasraninya abid tetapi jahil. Dan dari kalangan umat Islam juga ada yang karakternya seperti itu tetapi tidak sampai keluar dari Islam. Artinya mereka masih punya keimanan, mereka masih memeluk agama Islam, hanya saja karakternya kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ada ini di tubuh kaum muslimin, ada. Bahkan mendekati hari kiamat ini banyak orang bermunculan seperti ini. Dan ini terbukti jamaah. Contoh misalkan alim fajir, seorang alim tetapi fajir. Tidak sedikit berita menyebutkan seorang ustadz masuk penjara. Pernah dengar? Seorang ustadz masuk penjara, atau seorang ustadz ribut dengan jamaahnya sendiri gara-gara fulus lah, gara-gara harta benda, ya, rebutan dunia, naudzubillah. Ini terjadi. Nah, seperti ini alim fajir. Padahal kalau dia seorang alim yang berilmu, nggak perlu ributin dunia. Kalau dia alim kemudian ribut urusan dunia, harusnya dia mengalah. Dunia kasih kepada orang yang mengejar-ngejarnya. Karena orang alim itu tahu dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini lebih rendah daripada
bangkai kambing, kata Rasulullah. Dunia ini rendah, hina. Yang kata para sahabat seperti Umar bin Khattab mengatakan, dunia ini sampah. Nah seperti itu ya, alim fajir. Ada orang yang berilmu tetapi malah melakukan dosa-dosa dan maksiat, berbagai macam hal. Ada juga orang yang abid tetapi jahil, ahli ibadah tetapi bodoh. Ini banyak juga. Rajin ke masjid, ketika ditanya kenapa mengamalkan sholat ini dan itu, dia nggak bisa jawab. Paling banter jawabannya, tadi cek ustadz saya, cek pak kiai. Padahal ini bukan dalil, ini bukan sandaran dalam beramal. Kalau kita ditanya kenapa kita sholat isya 4 rakaat, kenapa kita sholat maghrib 3 rakaat, kita jawab dengan mantap, karena Allah dan Rasulnya mewajibkan sholat maghrib dan isya dengan rakaat jumlahnya seperti itu. Mantap kita jawab. Kenapa kita mantap menjawab? Karena kita sudah pernah tahu ilmunya. Demikian. Kenapa kita merayakan hari raya Idul Fitri, merayakan hari raya Idul Adha? Kenapa kita bergembira dengan hari raya Jumat? Karena Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk merayakan hari-hari tersebut. Nah, jangan sampai ketika ada perayaan-perayaan yang dibumbui dengan nilai ibadah atau acara ibadah, disandarkan kepada nama agama, ketika ditanya, kalian melakukan perayaan ini, kenapa? Apa dasarnya? Gak bisa jawab. Sampai naudzubillah ada mengatakan, kita melakukan perayaan selama di atas namakan agama tak perlu dalil. Selama di atas namakan agama tak perlu dalil. Justru kalau di atas namakan agama harus ada dalilnya. Jadi banyak Pak contohnya. Banyak contohnya. Ya contoh mudahnya seperti itulah. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Padahal kalau kita pakai logika ya, bangun tidur, semalaman tidur, bangun tidur sedang fresh-freshnya, seger-segernya, kita bisa sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya kan? Tapi kenapa hanya 2? Jawabannya, ya seperti itu perintah dari Allah dan Rasul. Makanya Al-Quran menyebutkan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Segala apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah bawa kepada kalian, segala apa yang Rasulullah ajarkan dan bawa kepada kalian, ambil, kerjakan, lakukan. Dan yang Rasulullah larang, tinggalkan. Artinya Islam ini mudah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, bagaimana pengamalan para sahabatnya, kita ikuti tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, selesai. Jadi kita ini bukan orang-orang yang dibuat capek gitu. Para DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, RT RW dan pejabat-pejabat negara lainnya tidak harus dibuat capek dengan rapat setiap malam. Malam ini rapat Pak, kita bahas besok puasa apa kita bikin, atau besok sholat apa kita bikin. Gak ada, kita dibikin capek. Tinggal buka kitabnya, buka Quran, buka hadisnya. Ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Kita baca, kita pahami, kita amalkan. Selesai. Makanya kata Rasulullah, Islam itu agama yang hanifiyah samha, lurus dan penuh dengan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dalam Islam ini, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Cuman masalahnya ada orang-orang yang pecenghul gitu ya, tiba-tiba muncul dan membuat kesulitan sendiri. Ya kan? Misalkan contoh masalah orang meninggal dunia. Ini maaf ya, kita ambil contoh. Secara syariat Islam, kalau ada muslim atau muslimah meninggal dunia, tinggal mulai dari ditalkin ya sudah, kemudian meninggal dunia, dipejamkan matanya, disedekapkan tangannya, persiapan untuk dimandikan. Sudah siap ya, segala sesuatunya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian diantar ke pekuburan, dikubur dengan cara yang syar'i. Setelah penguburan, didoakan oleh kaum muslimin yang hadir agar Allah mengampuni dosanya, agar Allah memberikan sabat kekokohan ketika menghadapi fitnah kubur, pertanyaan dari para malaikat. Setelah itu selesai pulang. Yang kalau mau ada mengirimkan sesuatu yang terbaik bagi jenazah,
masing-masing silakan berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas. Doa kepada Allah, doa terbaik masing-masing. Dan doa ini bisa di mana saja. Tidak harus berkumpul, tidak harus rame-rame, silakan masing-masing berdoa kepada Allah dengan doa terbaik. Mudah kan? Selesai. Tetapi kita yang bikin sulit. Untuk mendoakan saja harus ngumpul semua. Keluarga dari Sabang, dari Merauke dipanggil ke Bandung semua. Yang di luar negeri tunggu datang semua. Kemudian minimal harus kumpul 100 orang misalnya. Dan harus disiapkan hidangan yang luar biasa, lezatnya, mewahnya, enaknya. Padahal kata Rasulullah, ketika ada keluarga Ja'far meninggal dunia, kepada para sahabatnya Nabi mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, bikin oleh kalian untuk keluarga Ja'far makanan yang siap saji. Berikan kepada mereka karena mereka sedang berduka cita. Jadi harusnya tetangga-tetangga yang membuatkan makanan lezat untuk keluarga si mayit, bukan keluarga mayit yang kemudian dipersulit untuk menyiapkan makanan. Makin parah lagi, nggak ada fulus, ngutang dulu. Lebih ribet lagi ngutangnya, plus riba ya. Ujung-ujungnya kan lari ke handphone keramat. Mana suaranya? Tahu handphone keramat jemaah? Pinjol, pinjaman online itu handphone keramat. Ketika sudah mumat ya, jadi Islam itu mudah dan kita jangan menyulit-nyulitkan diri. Alhamdulillah. Dari pertanyaan yang masuk kita jawab secara singkat ya, maksimal sampai 8:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah kita sedang berada di akhir zaman, mengingat tanda-tanda kiamat dalam hadis Nabi satu persatu telah terpenuhi? Jazakallahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Kalau pertanyaannya apakah kita sedang berada di akhir zaman? Iya, jelas kita berada di akhir zaman. Dengan diutusnya Rasulullah itu sudah salah satu tanda terbesar akhir zaman muncul. Ya benar, kita sudah berada di akhir zaman. Cuman ini ana ingin menyampaikan kepada teman-teman semua yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu berada di akhir zaman, jangan disibukkan dengan mencari-cari tanda akhir zaman. Tetapi sibukkan diri kita dengan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Karena percuma kita sibuk ya nyari-nyari tanda akhir zaman, tetapi bekal untuk akhirat nggak ada. Kan nggak bermanfaat kalau kita cuma tahu Dajjal itu begini, tapi kita nggak sholat, tapi kita nggak puasa, tapi kita nggak belajar ilmu agama yang lain, ya kan? Ini banyak fenomena akhir zaman juga nih. Kathurul jahal kata Rasulullah, dan akan tersebar kebodohan. Di antaranya banyak orang sibuk nyari-nyari tanda akhir zaman, tetapi lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau hari kiamat pasti terjadi, cuman kan belum tentu kita mengalami kan gitu. Bahkan kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hari kiamat terjadi, itu yang tersisa adalah syirarul khalqi, manusia-manusia yang paling bejat. Jadi yang menyaksikan peristiwa terjadi hari kiamat adalah manusia-manusia yang paling bejat. Hari kiamat pasti terjadi, tetapi kita nggak tahu apakah kita menyaksikan atau tidak, dan jangan sampai kita menyaksikan. Alhamdulillah.
Yang pasti kita akan mati kan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan